Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, Ibu bisa bertemu dengan kalian kembali dalam keadaan sehat. Siswa dan siswi SD As-Saidiyah, kelas 6, baik itu kelas Al-Khawarizmi maupun kelas Ibnu Khaldun. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang isi kandungan surat Al-Kafirun, Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan 3, juga Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Mari kita sama-sama berkonsentrasi untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku, kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan menjelaskan isi kandungan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat nomor 109 di dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat dan merupakan surat Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah di kota Mekah. Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Harus kalian ketahui bahwa ayat Al-Quran ini ada yang diturunkan karena dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa yang terjadi atau disebut asbabun nuzul. Nah, menurut Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa asbabun nuzul surat Al-Kafirun adalah ketika orang-orang kafir Quraisy mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Maka kemudian Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ini salah satu isinya adalah mengajak kita untuk selalu menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kehidupan kita selalu ada di dalam keimanan dan keislaman. Kemudian di dalam surat Al-Kafirun juga Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang mengikuti ajaran Islam dengan surganya. Dan di dalam surat Al-Kafirun Allah memberikan himbauan kepada kita, memerintahkan kita untuk mempunyai sikap tasamuh, yaitu sikap toleransi terhadap orang lain, terutama orang yang mempunyai keyakinan berbeda dengan kita. Toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga hubungan baik antar sesama demi terciptanya persahabatan, persaudaraan, dan persatuan masyarakat. Kemudian kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berdialog, berdiskusi, dan berkomunikasi dengan lemah lembut kepada mereka yang mempunyai keyakinan berbeda dengan kita. Anak-anakku, karena di dalam Al-Quran Surat Al-Kafirun ini Allah memerintahkan untuk melakukan toleransi atau menjalankan toleransi, maka kita harus tahu dulu apa itu toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Termasuk di dalamnya kita menghargai keyakinan, kepercayaan yang dianut oleh orang lain. Anak-anakku, toleransi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah toleransi sesama agama, di mana toleransi sesama agama boleh dilakukan dalam aspek ibadah dan muamalah.
Sedangkan toleransi antar agama adalah toleransi yang boleh dilakukan di dalam aspek muamalah dan sosial kemasyarakatan. Baik anak-anakku, di slide ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan sikap toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. 1. Penerapan sikap toleransi dalam kehidupan kita adalah menghargai adanya perbedaan. Manusia diciptakan oleh Allah itu dengan berbagai macam perbedaan. Ada perbedaan suku, ada perbedaan ras, ada perbedaan agama. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, kemudian penerapan toleransi di dalam kehidupan itu diantaranya adalah menjalin persahabatan dan persaudaraan meskipun dengan orang yang memiliki perbedaan dengan kita. Jadi berteman itu tidak boleh memilih-milih. Kita diperbolehkan berteman dengan siapa saja, termasuk dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita selama tidak mempengaruhi sikap keagamaan kita. Kemudian penerapan toleransi juga diantaranya adalah menyadari bahwa perbedaan adalah hal yang pasti dan merupakan sunatullah. Jadi sampai kapanpun perbedaan itu akan ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu diperlukan sikap yang bijak untuk menyikapi perbedaan yang terjadi, yaitu dengan sikap toleransi atau tasamuh. Selanjutnya, penerapan toleransi diantaranya adalah mengedepankan sikap sopan, santun, ramah, dan lemah lembut. Ini Ibu selalu mengingatkan kepada anak-anakku, anak-anak SD ITA Saidiyah yang soleh, untuk selalu berbicara dengan sopan kepada teman, kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua, kepada guru, ya, selalu menjaga sikap, tidak mudah marah, tidak emosional, menyikapi sesuatu dengan bijak, insya Allah. Kemudian anak-anakku, penerapan toleransi yang lain adalah menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk berlomba dalam kebaikan. Jadi kalian menyikapi perbedaan yang ada itu harus menjadi motivasi untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Bagaimana kita berlomba-lomba dalam melaksanakan amal soleh, dalam mengaplikasikan keimanan kita kepada Allah sehingga kita menjadi manusia-manusia yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Al-Quran surat Al-Maidah adalah surat kelima di dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah terdiri dari 120 ayat dan termasuk surat Madaniyah. Al-Maidah artinya adalah hidangan. Baik anak-anakku, isi pokok dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 adalah larangan melanggar syiar-syiar Allah. Yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah adalah upacara-upacara agama. Di antara salah satu contoh melanggar syiar-syiar Allah yaitu berburu di waktu kita melaksanakan ihram, ketika kita berhaji atau umroh. Selanjutnya, isi pokok Al-Quran surat Al-Maidah adalah
jangan melanggar bulan-bulan haram dengan melakukan peperangan. Jadi Allah melarang umat Islam untuk melaksanakan peperangan pada bulan-bulan haram. Mana saja bulan yang termasuk bulan haram? Ada 4 bulan haram di dalam Islam. Yang pertama adalah Dzulqa'dah. Yang kedua adalah Dzulhijjah. Yang ketiga adalah Muharram. Dan yang keempat adalah Rajab. Jadi di 4 bulan itu kita umat Islam pada zaman dulu dilarang melaksanakan peperangan. Selanjutnya Allah melarang kita untuk mengganggu binatang hadyu. Yang dimaksud binatang hadyu adalah binatang yang dihadiahkan untuk tanah suci Mekah dan diberi kalung dari kayu-kayuan sebagai tanda bahwa dia aman. Kemudian kita dilarang mengganggu orang-orang yang berkunjung atau menuju Baitullah untuk berdagang dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, manusia diperintahkan oleh Allah tidak boleh menganiaya ketika kita dalam keadaan marah, dan tidak boleh berbuat aniaya kepada orang lain karena terdorong rasa benci kita terhadapnya. Jadi manusia boleh merasa marah, boleh tidak menyukai sesuatu, tapi tidak boleh melakukan aniaya pada waktu kita marah atau terdorong oleh rasa benci. Nah, anak-anakku, yang selanjutnya isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2 adalah perintah kepada umat Islam untuk tolong-menolong dan saling membantu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Contohnya, kita menolong teman kita mengajarkan apa-apa yang tidak dia mengerti. Kita mengingatkan teman kita untuk ikut sholat berjamaah, mengingatkan teman kita untuk murojaah dan lain sebagainya. Itu diperintahkan oleh Allah. Dan sebaliknya, Allah melarang kita untuk saling membantu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Seperti apa contohnya? Seperti berbohong untuk menutupi kesalahan orang lain. Misalnya dia bolos sekolah, kemudian kita bilang sama ibu bapak guru bahwa teman kita sedang sakit, padahal kita tahu bahwa dia itu bolos. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ini kita diperintahkan oleh Allah untuk mempunyai rasa simpati kepada orang lain. Nah, harus kalian ketahui ada 2, yaitu ada rasa simpati dan rasa empati. Rasa simpati ini adalah perasaan belas kasih dan sayang atas kejadian yang menimpa seseorang. Sedangkan empati ini tingkatannya lebih dari simpati, yaitu menempatkan diri pada posisi orang tersebut dan berbagi secara langsung kesedihan, merasakan kesedihan yang mereka rasakan. Yaitu jadi kita selanjutnya isi pokok Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 adalah larangan untuk memakan makanan yang dilarang oleh Allah seperti bangkai, darah, daging babi, daging yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, hewan yang tercekik, hewan yang mati karena dipukul, hewan yang mati karena jatuh, hewan yang diterkam binatang buas,
kemudian hewan yang disembelih sebagai persembahan. Kemudian adalah larangan mengundi nasib dengan anak panah dan larangan berputus asa dan takut terhadap selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyempurnakan agama Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah. Kemudian isi dari surat Al-Maidah ayat 3 adalah bahwa kita hanya boleh bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bergantung kepada makhluknya. Dan apabila berbuat kesalahan, kita harus segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, materi selanjutnya adalah isi kandungan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Surat Al-Hujurat adalah surat ke-49 di dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat dan termasuk surat Madaniyah. Al-Hujurat artinya adalah kamar-kamar. Baik anak-anakku, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah memberikan peringatan dan larangan untuk orang-orang yang beriman berburuk sangka. Berburuk sangka dalam bahasa Arab dikenal dengan nama su'uzon, berburuk sangka. Juga kita diperingatkan untuk tidak mencari kesalahan orang lain dan juga bergunjing. Nah, bergunjing ini apa? Bergunjing adalah membicarakan orang, kejelekan orang di belakangnya. Bergunjing disebut juga dengan istilah ghibah. Nah, Allah memberikan perumpamaan bagi orang yang suka menggunjing seperti orang yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati. Kita bisa membayangkan seperti apa memakan daging saudara yang sudah mati. Jadi, kita semoga dihindarkan oleh Allah dari sikap menggunjing atau sikap ghibah, ya. Kemudian Allah pun memerintahkan kepada kita untuk tetap bertakwa kepada Allah dan juga menjelaskan bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, kita akan lanjutkan ke isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah tidak membedakan manusia dari jenis kelamin, dari suku bangsa, maupun ras. Jadi, semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Entah dia berasal dari suku mana atau ras apa, apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, semua mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Yang membedakan manusia antara satu dengan yang lain di hadapan Allah adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita itu tidak boleh merendahkan orang lain, kemudian tidak boleh menghina orang lain yang kita anggap dia itu kedudukannya rendah. Siapa tahu di hadapan Allah kedudukannya mulia karena ketakwaannya lebih dibanding kita. Itu adalah pelajaran yang bisa kita petik dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Baiklah anak-anakku, sekian penjelasan Ibu tentang surat Al-Kafirun, kemudian isi kandungan surat Al-Maidah 2 dan 3, dan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Apabila kalian mempunyai pertanyaan, silahkan boleh kalian tanyakan langsung di channel PAI
kepada Ibu. Insya Allah akan dijawab. Mudah-mudahan kalian paham dan pembelajaran kita ini memberikan hikmah, serta pembelajaran kita ini adalah pembelajaran yang bermakna. Demikian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bertemu lagi minggu depan, semoga kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.